think you should. Yeah. Halo sahabat, di video kali ini kami akan mengupload salah satu video yang harus dikirim ke dosen dan menjelaskan sebuah materi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang ingin mengetahui dunia perkuliahan. Pembiayaan jangka pendek, manajemen keuangan jangka pendek ataupun disebut short-term financial management merupakan pengelolaan aktif pelajar, yaitu kasur berharga, piutang persediaan, dan pensimpanan perusahaan, yaitu utang dagang, besar bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberikan kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Komersial paper, yang kedua pinjaman kredit, yang ketiga history atau anjing piutang, yang keempat menjaminkan piutang, yang kelima menjaminkan barang dagangan, yang keenam akseptasi bank, dan yang terakhir adalah repo atau report agreement. Pilihan jangka pendek, di mana itu perusahaan MNC. Dana anak perusahaan umumnya menggunakan metode untuk memperoleh dana jangka pendek guna memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Jenis-jenis pembiayaan jangka pendek ada dua macam. Yang pertama, pendanaan tidak spontan. Yang kedua, pendanaan spontan. Di mana beberapa bentuk sumber dana tidak spontan antara lain yang pertama komersial paper, yang kedua pinjaman kredit, yang ketiga history atau anjing piutang, yang keempat menjaminkan piutang, yang kelima menjaminkan barang dagangan. Yang pertama, biasa bayar euro, yang kedua surat berharga, yang ketiga pinjaman Eurobank, dan yang terakhir pembiayaan internal. Pembiayaan jangka menengah. Pembiayaan dengan menggunakan jangka menengah banyak digunakan oleh perusahaan jika mereka membutuhkan dana, di mana ragam dan sumber pembiayaan sekarang pun makin bertambah, walaupun sebenarnya tidak dibedakan secara jelas. Jangka menengah, namun biasanya pembiayaan berjangka 5 tahun adalah jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan, pengembaliannya berjangka maksimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Sumber dana jangka menengah diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen bersumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan instrumen bersumber pendanaan jangka panjang, di mana salah satu contohnya yaitu sumber dana jangka menengah adalah resolution loan dan equipment loan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirahirin dari kelompok 11. Di sini saya akan menyambung pembahasan kami yang menyambung dari saudari Mega Silvia, yaitu contoh sumber dana jangka menengah, yaitu yang pertama leasing, term loan, dan equipment loan. Yang sini saya akan menjelaskan yang pertama leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset, pemilikan aset, menyewa aset yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Pendanaan leasing tidak berupa uang, namun berupa
aset. Namun makna leasing boleh berubah. Yang umumnya diketahui oleh masyarakat adalah leasing kendaraan, di mana sistem yang berjalan adalah seseorang yang membutuhkan kendaraan, kemudian membeli kendaraan tersebut dan pembayarannya juga setiap bulan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Yang ada adalah transaksi pembelian secara kredit, bukan menyewa. Dan manfaat leasing bagi perusahaan adalah bisa mendapatkan barang modal yang diinginkan tanpa harus membelinya, cukup menyewa dan bisa langsung digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kedua yaitu tim loan. Tim loan merupakan sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak boleh melebihi maksimal 5 tahun. Jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Tim loan disediakan oleh lembaga keuangan bank manapun. Lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga dana pensiun, asuransi atau entitas yang lain. Tingkat suku bunga tim loan dipengaruhi oleh yang pertama jumlah nominal pinjaman, dan yang kedua lamanya jatuh tempo, dan yang ketiga utang yang dimiliki, yang keempat perusahaan sebelumnya, dan yang terakhir kemampuan arus kas perusahaan dan faktor lainnya. Dan yang ketiga yaitu equipment loan. Equipment loan merupakan salah satu pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjam akan menanggung harga yang lebih tinggi dari harga pasaran perlengkapan yang diinginkan tersebut. Equipment loan bisa difasilitasi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan lainnya. Dan yang pembayaran yang terakhir yaitu pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang ini adalah sumber pendanaannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam waktu yang sangat lama. Manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama juga, umumnya sekitar 5 sampai 10 tahun. Jenis-jenis pendanaan jangka panjang berupa sumber dana dari utang. Perusahaan meminjamkan dana kepada pihak lain atau kreditur dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biayanya atau bunga dalam tempo waktu yang lama. Pendanaan jangka panjang dari contohnya yaitu kredit, investasi, hipotek, dan obligasi. Yang kedua, sumber dana dari modal. Sumber dana dari modal alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang, jadi tidak akan ada bunga dalam skema pendanaan ini. Sumber dana dari modal ini berpengaruh pada struktur moral perusahaan. Contohnya yaitu dana dari modal penerbit saham. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari hasil makalah kami. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.